Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Seorang ahli kimia dari Perancis, Lavoisier, melakukan percobaan dengan cara menimbang zat-zat sebelum reaksi dan zat-zat sesudah reaksi. Beliau kemudian berkesimpulan, ternyata massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi selalu sama. Contohnya, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air. Massa gas hidrogen disediakan 4 gram, oksigen 32 gram. Sebelum bereaksi adalah 4 gram ditambah 32 gram atau 36 gram, sama dengan sesudah reaksi yaitu 36 gram. Yang kedua, tembaga direaksikan dengan belerang menghasilkan senyawa tembaga 2 sulfida. Rumus tembaga Cu, belerang S, dan tembaga 2 sulfida adalah CuS. Massa tembaga 254 gram dan belerang 120 gram. Berapakah massa tembaga 2 sulfida? Kita lihat sebelum bereaksi 382, sesudah reaksi juga 382 gram. Untuk hukum yang kedua, hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau disebut hukum Proust. Ditemukan oleh ahli kimia Joseph Louis Proust tahun 1799. Proust menemukan satu sifat penting dari senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa, Proust menyimpulkan perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap dan tertentu. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, tetap memiliki komposisi massa yang sama. Nah, inilah salah satu sifat penting dari senyawa, di mana komposisi unsur penyusun senyawa itu selalu tetap walaupun berbeda asalnya senyawa itu maupun berbeda cara pembuatannya. Kita ambilkan contoh. Air dengan rumus molekul H2O tersusun dari gas hidrogen, rumus molekul H2, dan gas oksigen, rumus molekul O2. Hasil percobaan Proust, kita lihat dalam tabel. Untuk massa hidrogen 1 gram tepat bereaksi dengan massa oksigen 8 gram, membentuk air 9 gram. Ini sesuai dengan hukum pertama yang kita pelajari, yaitu hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Massa sebelum dan sesudah adalah sama. Kemudian kita reaksikan 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Massa air yang terbentuk tetap 9, terdapat sisa 1 gram hidrogen. Kalau direaksikan 1 gram hidrogen dan 9 gram oksigen, maka massa yang terbentuk adalah 9 gram air dan sisa 1 gram oksigen. Bila 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, terbentuk 18 gram oksigen. Kita lihat perbandingan 2:16 adalah sama dengan 1:8, jadi tidak terdapat sisa. Dengan demikian kita simpulkan perbandingan air, hidrogen, dan oksigen adalah 1:8. Sekarang kita lihat latihan soalnya.
Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Zat apakah yang tersisa? Dan berapa massa zat tersisa tersebut? Kita lihat pembahasannya. Perbandingan massa gas hidrogen H2 dengan massa gas oksigen O2 adalah tetap, yaitu yang kita ketahui tadi 1:8. Datanya kita masukkan dalam tabel. Pertama kita lihat perbandingannya 1:8, massa airnya adalah 9. Ini perbandingannya tetap ya. Kemudian mengikuti juga hukum kekekalan massa berlaku bersamaan, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Kita masukkan data soalnya 4 gram hidrogen dan 40 gram oksigen, berapa massa air yang terbentuk dan zat sisanya ada berapa. Kita lihat perbandingannya 4:40 adalah 1:10. Ini belum sesuai dengan perbandingan 1:8. Karena itu oksigennya angkanya 10 masih ada sisa, karena itu dibuat patokan adalah hidrogen. Jadi 4 gram habis, sedangkan oksigen yang bereaksi adalah 8, kita kalikan 4 juga, 32 gram, sehingga total air yang terbentuk hanya 36 dari 4 gram ditambah 32. Sehingga oksigennya tersisa 40 dikurangi 32 yaitu 8 gram. Sehingga kita cek lagi jumlah sebelumnya yang di bulatan merah 4 tambah 40 sebelum reaksi 44 gram, sesudah reaksi 36 tambah 8 juga 44 gram.